Lagi-lagi dan lagi, influencer kripto sekaligus CEO Akademi Kripto Timothy Ronald dan rekannya Kalimasada dilaporkan ke polisi. Bukan cuma di Jakarta, tapi juga di Surabaya. Keduanya dilaporkan karena dugaan tindak pidana penipuan investasi aset kripto. Di forum-forum online, di media sosial, keresahan investor mulai muncul setelah kasus ini mencuat. Sebagian lagi bertanya, apakah kripto masih aman untuk investasi? Dan apakah kasus ini jadi pertanda masa depan kripto yang suram? Oke, kita mulai dari berita terbaru. Dua orang investor kripto melaporkan Timothy Ronald dan rekannya Kalimasada ke Polda Jatim. Dugaannya penipuan investasi kripto. Modusnya buka kelas investasi kripto. Peserta bayar mulai 9 juta rupiah sampai 41 juta rupiah. Janjinya sih keuntungan berlipat ganda. Kenyataannya rugi. Dua pelapor ngaku rugi hampir 900 juta rupiah. Tapi ini bukan pertama kali. 9 Januari 2026 lalu, seorang investor kripto asal Jakarta, Yongger, buat laporan ke Polda Metro Jaya. Dia ngaku rugi sampai 3 miliar rupiah. Ia mengaku dijanjiin cuan fantastis 300-500% dalam waktu yang singkat. Tapi realitanya, portofolio hancur lebur. Aset anjlok sampai 90%. Duit yang diinvestasikan hilang besar-besaran. Bukan cuan yang datang, malah rungkat total. Hal serupa juga terjadi pada Agnes Stefani dan melaporkan orang yang sama ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum pelapor, Jajang, langsung minta PPATK turun tangan. Dugaannya sih ada tindak pidana pencucian uang juga. Tapi sekali lagi ini masih dugaan ya. Total korban kasus ini masih simpang siur. Ada yang bilang 300 orang, ada yang bilang jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Total kerugian juga masih belum ada angka pasti. Timothy sendiri belum kasih respon resmi sampai sekarang soal kasus yang menjerat namanya. Sementara, pihak kepolisian juga masih menyelidiki kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, penyidik bakal lebih dulu memeriksa pelapor. Setelah itu, baru kepolisian bakal meminta keterangan dari Timothy dan Kalimasada. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator dan pengawas aset kripto ikut turun tangan atas kasus ini dan masih tahap pendalaman awal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari udah wanti-wanti investor kripto supaya paham sama resikonya dan jangan tergiur sama keuntungannya doang. Meski kasus ini udah ditanganin Polda Metro Jaya, sebagian investor juga mempertanyakan dampaknya ke industri. Bahkan di media sosial muncul banyak narasi negatif. Ada yang bilang industri kripto di ujung tanduk lah, ada juga yang bilang industri kripto bakal hancur karena kasus yang menyeret Timothy ini. Pertanyaannya, emang seberapa besar sih dampak kasus ini ke industri kripto? Nah, CEO Thrift, Gabriel Ray, justru langsung bantah keras anggapan industri kripto bakal hancur karena kasus ini. Dia bilang enggak setuju sama sekali sama penilaian itu. Kata dia, apapun yang terjadi sama Timothy Ronald enggak akan berdampak ke industri kripto. Kenapa dia seyakin itu ya? Logikanya sederhana. Pas FTX collapse pada 2022 lalu, market tetap recover. Padahal FTX adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia saat itu. Menurutnya, kasus Timothy ini cuma kasus lokal doang. Jadi mustahil bikin industri kripto goyang. Jadi yang sebenarnya terancam apa dong? Kata Gabriel, bukan kriptonya, tapi bisnis jual kelas berbayar di semua sektor. Sekarang edukasi kripto gratis itu udah bertebaran. Kalau orang nggak males, tinggal belajar aja, nggak perlu bayar puluhan juta. Jadi, ekosistem kripto yang udah dibangun bertahun-tahun diyakinin nggak akan ambruk karena satu orang,
termasuk karena kasus yang menjerat Timothy Ronald. Nah, kalau lihat data dari OJK, meski nilai transaksi kripto turun, jumlah penggunanya kian meningkat. Nilai transaksi kripto turun dari 650,61 triliun di tahun 2024 jadi 482,23 triliun di 2025. Sementara jumlah investornya terus meningkat dengan total mencapai lebih dari 19,56 juta konsumen. Kalau kita tengok ke belakang, kasus-kasus investasi kayak gini tuh bukan kali pertama terjadi. Ingat Indra Kents di 2022? Flexing mobil mewah dan iming-iming cuan gede lewat binomo. Tapi 144 investor justru rugi lebih dari 83 miliar rupiah. Indra Kents pun dilaporkan, ditangkap, dan diadili. Selain itu, ada juga kasus Doni Salmanan, raja robot trading. Promosi robot cuan otomatis, flexing kehidupan glamor. Tapi duit nasabah lenyap 24 miliar rupiah dengan korban mencapai 142 orang. Walau bukan kripto, tapi polanya mirip, yaitu dari flexing, jual kelas berbayar, sinyal VIP, dan janji cuan yang cepat. Gabriel Ray udah ngingetin, sukses kripto butuh proses panjang plus disiplin manajemen resiko, bukan jalan pintas. Perencana keuangan Rista Swestika juga sependapat. Rista bilang kalau mau investasi di kripto harus jelas tujuan keuangannya dan bukan hanya tren semata atau dorongan sosial. Idealnya, investor harus tahu fungsi koin, latar belakang tim pengembang, sampai harus transparan soal resikonya. Kalau investor nggak ngerti jenis koin yang dibeli sampai siapa timnya, itu artinya investor belum siap buat beli. OJK juga ingetin pentingnya untuk paham akan semua resiko dalam berinvestasi, khususnya kripto, yang bukan instrumen investasi yang tepat untuk pemula. Jadi butuh tingkat pemahaman atau ilmu yang tinggi soal kripto. Nah, jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah kripto itu aman atau enggak, tapi lebih jujur ke diri sendiri. Apakah cara kita berinvestasi sudah sehat atau belum? Karena setiap kali kasus kayak gini muncul, yang runtuh itu bukan teknologinya, bukan pasarnya, tapi harapan instan kita sendiri. Kasus ini jadi pengingat keras bahwa di dunia investasi, janji cuan cepat hampir selalu datang dengan resiko yang kita remehin. Jadi, buat kita para investor, mungkin yang perlu dikuatin bukan insting FOMO, tapi disiplin. Bukan ikut figur, tapi paham resiko. Karena di akhir hari, pasar akan selalu ada dan teknologi akan terus berkembang. Tapi yang paling menentukan nasib portofolio kita bukan siapa yang kita ikuti, tapi keputusan yang kita ambil sendiri. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa hal yang paling perlu diwanti-wanti biar enggak kejeblos kasus kayak gini lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.